This is a day with Velia. A day with Velia. Ya, kembali lagi sama intro A Day with Velia kalau di Jakarta. Jadi hari ini tuh adalah salah satu hari yang cukup bersejarah bagi aku, karena hari ini aku mau cari apartemen untuk aku tempati. Nah, hari ini tuh aku mau survei salah satu apartemen. Tapi sebelum survei ini aku mau pakai sheet mask dulu. Ini sih sheet mask dari Enpure yang udah aku pakai lebih dari 5 hari. Bisa untuk merawat jerawat, mencerahkan, melembabkan, sampai menenangkan kulit yang kemerahan. Bisa kalian lihat hasil pemakaian dari hari pertama, ketiga sampai hari kelima, kemerahan di kulit aku berkurang. Nah, dan yang pasti jadi lembab banget. Terus yang aku suka, dia tuh tipe sheet mask yang tipis tapi esensinya melimpah banget. Kalian lihat kan sheet masknya sampai turun-turun? Nah iya, itu karena esensinya tuh banyak. Dan udah deh, setelah diaplikasiin tinggal tunggu aja 15-20 menit. Nah, kalian cuma sheet mask ambil selfie. Dan yuhuu, setelah 15 menit waktunya untuk kita buka. And voila, wah, kulit aku jadi makin lembab. Dan berasa banget gak sih kalau habis pakai ini kulit tuh langsung lebih cerah? Menurut aku kalian harus cobain sih sheet mask Enpure yang ini. Nah, sekarang kulitnya udah glowing. Mari kita on the way untuk lihat apartemennya. Seperti biasa ditemeninnya sama... Ya, betul, saya lagi. Sama Mas Buci. Ini aku bingung sih pengen jelasin apa ke kalian. Tapi walaupun ini apartemen pertama yang aku lihat, ya Velia sudah jatuh hati. Karena bisa kalian lihat dari awal tuh kiri kanan udah semua jendela. Nah, sangat amat cocok kalau misalnya aku mau bikin konten di sini. Kamar mandinya juga nyaman dan lumayan besar. Terus juga ada dapur mini seperti ini. Nah, ini aku sama Mas Bucin cobain video-video iseng karena kayak seneng aja gitu, ruangannya terang, luas. Wow, kalau menurut kalian gimana? Terus ini aku tanya sama agennya tentang beberapa hal penting soal apartemen ini. Nah, setelah selesai dijelasin secara lengkap tentang sistemnya, ini kita diajak muter-muter untuk lihat fasilitasnya. Ada tempat gym. Dan ini ada kolam renang yang menurut aku gede banget sih untuk ukuran apartemen. Kurang lebih ini apartemen pertama yang aku survei. Ya, aku udah suka sih. Gimana? Kalian suka nggak? Bye-bye, love you. Hai, ayo temenin Velia buat bersih-bersih apartemen baru. Ya, sebenarnya nggak baru juga sih. Jadi setelah visit apartemen yang kemarin, di tanggal 6 Mei aku resmi buat sewa apartemen ini. Dan hari ini bersih-bersihnya juga ditemenin Mas Bucin. Emang dia paling baik hatinya. By the way, di video kemarin tuh banyak yang nanyain kenapa mau pindah ke apartemen. Alasan utamanya karena aku pengen keluar dari zona nyaman. Cobain buat tinggal sendiri dan pengen lebih fokus lagi untuk bikin konten. Ya, doain aja semuanya bisa lancar ya. Nah, ini aku sama Mas Bucin turun ke bawah, mampir ke Indomaret untuk beli perlengkapan bersih-bersih. Selesai beli perlengkapannya, ini kita balik lagi ke atas. Dan karena emang anaknya tuh lapar ya, gampang lemes, jadi ini kita makan dulu sebelum kerja Rodi. Oke, siap, mari kita mulai. Ini aku sama Mas Bucin bagi tugas. Tugas utama aku tuh ngelap-ngelap debu, semua kotor-kotoran. Ini aku ngelap dari bagian dapur. Dan ternyata ini tuh debunya banyak banget. Oke, beralih ke sisi Mas Bucin. Tugas dia adalah nyapu ngepel. Sembari nyapu ngepel, ini si Mas Bucin dengerin lagu di Reso. Karena berasa lagi kayak workout. Jadi biar asik, ini kita cari dan play radio workout di Reso. Yuk dengerin lagu di Reso. Tinggal download Reso dengan cara klik link di sebelah kiri bawah. Oke, jadi si Bucin kan semangat banget nih ya nyapu ngepel. Ya, Pele juga gak kalah semangat buat lap-lap semua bagian yang kotor dan berdebu. Karena apartemen ini tuh udah kosong sekitar 3 bulan, jadi kebayang ya betapa debunya. Aduh, udah banyak sarang Spider-Man pula. Dan bagian terakhir yang perlu kita bersihkan adalah kamar mandi. Ini klosetnya tuh lumayan kotor. Gak lupa, ini aku juga sikat-sikat lantai. Ini loh salah satu yang aku maksud keluar dari zona nyaman. Biasanya kalau di rumah kan ya udah kita diem aja nanti bersih. Dan selesai deh akhirnya. Kurang lebih segitu video bersih-bersihnya. Jadi tungguin ya video aku isi apartemen ini. Bye-bye, love you. Hai, ayo temenin Velia belanja buat isi apartemen. Part 2. Dan di part belanja kali ini handphone Velia hampir diambil orang. Jadi nonton videonya sampai habis untuk denger ceritanya. Nah, belanja kali ini aku tuh mau ngisi bagian kamar mandi. Rencananya aku tuh pengen beli tempat untuk naruh sikat gigi. Terus aku juga pengen beli beberapa tanaman hias palsu untuk jadi pemanis. Ya pokoknya nanti lihat aja kira-kira apa yang bisa kita beli lagi. Tapi sebelum keluar beraktivitas, kulit aku tuh lagi kering banget. Jadi aku selalu nyempetin untuk pakai yang namanya body lotion. Nah, ini aku pakai body lotionnya dari Enpure. Ini yang bikin aku suka banget. Ini tuh bisa untuk kulit-kulit sensitif karena dia no fragrance dan no alcohol. And voila. Ya, beda banget kan sebelum dan sesudahnya. Kulit kering Velia apalagi di bagian siku langsung terhempas jauh. Menurut Velia, kalian harus cobain. Oke, sekarang Velia udah siap banget dan waktunya buat kita belanja lagi ada. Jadi kali ini aku tuh perginya ke IKEA
dan masih ditemeninnya sama koko aku. Walaupun di sini harganya nggak yang semurah itu, cuman aku seneng dia lengkap, jadi nggak usah pindah-pindah toko. Oke, ini kita langsung ke bagian kamar mandi. Ya, kebetulan banget lagi ada sale. Terus mataku langsung tertuju dengan rak ini. Soalnya aku langsung kepikiran untuk taruh di bagian dalam sini. Tujuannya aku akan meletakkan berbagai sampo, sabun, segala macam di rak itu. Nah, ini ceritanya aku lagi cobain kira-kira pas nggak nih kalau misalnya kita taruh di dalam kamar mandi. Dan ternyata pas banget. Terus aku langsung lanjut beli yang lain. Beli alat pembersih kaca buat di kamar mandi. Terus aku iseng beli anduk di sini soalnya lagi diskon. Dan disinilah saat lagi ngeliat laundry bag, tiba-tiba ada yang mau ngambil handphone aku. Beruntungnya aku tuh emang fokus ngeliatin handphone aku. Terus tiba-tiba ada yang jalan dan handphone aku dicomot dong, dicomot. Ini handphonenya bukan jatuh, tapi dia tuh ambilnya gemeteran, jadi kayak hampir mau jatuh gitu handphone aku. Setelah itu dia ngomong sorry, terus dia ngomong kirain ditinggalin. Gimana ditinggalin, Mas? Cuma ya udah, karena emang aku taruh di tempat umum, jadi mungkin dia pikir oh itu bisa diambil. Terus udah selesai milih laundry bag, ini aku ambil sapu-sapu mini. Dan aku juga ambil tempat sampah, ini murah banget, 20.000. Lanjut aku ambil tanaman hias palsu, karena kalau ruangan ada nuansa hijau tanamannya bikin jadi jauh lebih nyaman gak sih? Dan udah deh, dua hal terakhir yang aku beli adalah ini pembersih, apa sih, pembersih toilet. Terus aku beli satu set ini karena lagi diskon. Sadar gak sih, hampir setiap barang yang aku ambil tuh lagi diskon. Dan tiba saatnya untuk kita membayar. Total belanjaan di part 2 kali ini sekitar segini. Dan nanti kita ketemu lagi di part berikutnya untuk bikin gorden. Bye bye, love you. Hai, ayo temenin Pelia buat unboxing barang yang udah aku beli buat di apartemenku. Yuhuu. Jadi setelah kemarin part 2 aku udah beli barang-barang untuk di kamar mandi apartemenku. Ya, sekarang waktunya buat kita unboxing. By the way, aku pengen ngasih lihat kalian pemandangan dari apartemenku kalau malam-malam. Kurang lebih pemandangannya kayak gini. Ya, Pelia suka, Pelia suka. Oke, jadi barang pertama yang mau kita unboxing adalah laundry bag. Ini aku beli tuh buat naruh pakaian-pakaian kotor. Terus yang aku suka, dia tuh gampang banget untuk dipasang, dilepasin lagi. Jadi kalau misalnya kita mau bawa ke tempat laundry, ya gampang gitu, tinggal tenteng aja, tenteng. Nah, bersyukur banget sih ini nggak perlu dirakit ribet-ribet. Oke, sekarang kita lanjut buat isi kamar mandi aku yang masih kosong melompong kayak gini, teman-teman. Kalian yang udah nonton part 2 pasti udah tahu ya isi kantong belanjaan ini tuh apa aja. Dan disinilah kemampuan Pelia diuji. Tadinya aku tuh pengen ngerakit rak ini sendirian, tapi karena otak ini nggak sanggup, jadi akhirnya aku panggil Mas Bucin datang buat bantuin aku. Aduh, nyusahin emang. Dan gak nyampe 5 menit udah kelar dong. Terus udah deh, raknya aku sempilin di bagian sini. Nah, karena Mas Bucin datangnya sama Dior, jadi aku biarkan dia bermain. Terus ini aku lanjut nyusunin barang-barang lainnya. Mulai tadi dari handuk, terus ini sikat WC. Nah, bayangin sikat WC-nya aja perlu dirakit, cuman yang ini Pelia bisa. Terus ini ada seperangkat alat penyimpanan. Cantik banget ya, warnanya putih mengkilap gitu. Ada yang buat sabun cuci tangan, ada yang buat tempat sikat gigi. Sama piring ini kayaknya pengen aku pakai untuk taruh aksesoris saja kali ya. Dan hal terakhir yang harus dilakukan adalah meletakkan berbagai tanaman hijau di berbagai sisi. Ini aku juga sampai taruh tanaman hijau di atas kloset. And voila. Akhirnya kamar mandi ini nggak terlalu kosong. Coba kalian nilai hasil iseng-iseng Pelia. Bye-bye, love you. Hai. Jadi ini adalah part 3 dari isi-isi apartemen. Seneng banget karena apartemennya tuh udah 50% proses ngisi-ngisinya. Dan sepertinya part 3 ini akan menjadi part yang cukup menghabiskan uang, karena aku pengen masang gorden. Nah, sebelum pergi ke tempat gordennya, ini Pelia akan menjadi gadis pengukur jendela. Jadi setelah aku ukur di bagian ruang depan apartemenku tuh butuh sekitar 4,5 meter gordennya. Terus selain pasang di bagian ruang depan, aku juga mau pasang di bagian kamar. Nah, kalau di bagian kamar ini butuhnya sekitar 2,5 meter. Oke, selesai ngukur, ini aku mau pergi ke tempat gordennya. By the way, aku tuh tahu tempat gorden ini dari Kak Bella Tobing. Karena kata Kak Bella dia bikin di sini, jadi ya udah Pelia ikuti saja jejak Kak Bella. Ya, dan seneng banget di part 3 ini ditemenin sama Mas Buci. Oke, pertama untuk bagian kamar nih, bagian kamar. Aku pribadi lebih suka buat pakai rollerblade. Jadi kurang lebih penampakan jendela kamarnya tuh bakal kayak gini, kayak gini. Dan ternyata si rollerblade itu kita bisa pilih mau warna apa, bahannya yang mana. Terus selesai pilih buat kamar, ini aku pilih buat ruangan depan. Tentu saja buat ruangan depan ini aku pilih untuk pakai gorden beneran nih yang kayak gini warnanya. Aku suka banget warna krem kayak gitu soalnya bikin ruangan jadi kelihatan nyaman banget. Terus warnanya juga netral, jadi kalau mau dimasukin perabotan warna apapun masih cocok. Dan udah deh, akhirnya aku pilih warna ini. Terus Pelia kirain udah kelar, tapi ternyata belum dong. Udah Mas Bucin mukanya kecapean. Jadi ini tuh kita masih milih kain putihnya. Terus ini kita juga pilih rel gorden sama ring buat gordennya. Ini aku pilih ringnya yang warna putih. Wow. Dan yang paling terakhir kita pilih pengaitnya. Dan udah deh, akhirnya semua dihitung sama Mas. Tebak berapa harga yang keluar? Jeng 6 juta rupiah. Aduh, malah baru part 3. Tapi ya udah nggak apa-apa, nanti ditunggu ya part 4 kita ngisi-ngisi lagi. Bye bye, love you.